warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, anak-anak, kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Kelanjutan dari pelajaran 1 kemarin ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, di sini yang akan Bu Guru bahas pertama yaitu pembinaan dalam bidang agama. Nah, Rasulullah membangun masjid sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor. Pembangunan masjid adalah hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Sebelumnya, Nabi membangun Masjid Quba di 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Nah, Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan pada bulan September 622 Masehi. Masjid itu dibangun di tanah milik Sahal dan Suhail, yaitu anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah, yang dibeli Rasulullah seharga 10 dinar. Nah, kedatangan Rasulullah di Madinah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah adalah, jelas ya anak-anak ya, yaitu membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Nah, kemudian apa sih fungsi Masjid Nabawi pada saat itu? Nah, ini ya, pertama sebagai pusat peribadahan. Nah, untuk beribadah ya anak-anak ya. Kemudian pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Selanjutnya, pusat pelatihan dan pendidikan. Kemudian menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Selanjutnya, tempat mengadili perkara-perkara. Nah, dahulu banyak sekali ya fungsinya masjid. Nah, kemudian masjid-masjid lain yang dibangun setelah Masjid Nabawi. Nah, masjid apa saja? Yaitu Masjid Jumu'ah, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Nah, ingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali yaitu di Masjid Jumu'ah. Kemudian Masjid Qomamah, yaitu tempat dilaksanakannya sholat hari raya yang pertama dalam Islam. Nah, itu ingat-ingat ya. Kemudian Masjid Bani Quraiza. Kemudian Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman, Masjid Ali. Ya, yang kedua, nah, selain pembinaan dalam bidang agama, juga pembinaan dalam bidang sosial. Nah, apa upaya Nabi dalam bidang sosial di Madinah pada saat itu? Dalam bidang sosial, Nabi Muhammad SAW berusaha sekuat tenaga mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin yang bertempat di rumah Anas bin Malik. Mereka terdiri dari 90 orang, separuh dari kalangan kaum Ansor dan separuh lagi dari kaum Muhajirin. Nah, Bu Guru jelaskan ya, kaum Ansor itu adalah kaum penolong ya anak-anak ya. Mereka adalah penduduk asli Madinah. Nah, kaum penolong yang menolong Nabi Muhammad beserta para pengikut-pengikutnya bersedia menolong Nabi bersama pengikut-pengikutnya untuk bertempat tinggal di Madinah ya. Kemudian sedangkan kalau kaum Muhajirin itu adalah kaum yang hijrah, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, itu. Jadi antara kaum Ansor, penduduk asli Madinah, dan kaum Muhajirin yang datang dari Mekah, nah mereka itu dipersatukan oleh Rasulullah, ya, dipersaudarakan. Kemudian ini apa sih tujuan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin? Nah, apa tujuannya? Pertama, agar mereka saling tolong-menolong dan saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Waris mewarisi ini berlaku hingga Perang Badar. Kemudian menghilangkan fanatisme jahiliyah dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanya Islam. Menghapus perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah. Terus, seseorang tidak lebih unggul dan merasa rendah kecuali karena ketakwaannya. Nah, sesuai dengan dasar negara kita ya anak ya, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kita harus bersatu meskipun dalam negara kita itu banyak sekali perbedaan.
Apakah itu perbedaan suku, adat istiadat, warna kulit, warna dan lain sebagainya. Juga sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya, anak ya. Nah, kemudian dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin telah mengikat suatu perjanjian yang sanggup menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kesukuan. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Soal dan jawabannya jangan lupa ditulis di buku tulis ya. Soal yang pertama, hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Sebutkan fungsi Masjid Nabawi pada saat itu. Yang kedua, sebutkan masjid-masjid yang dibangun setelah Masjid Nabawi. Yang ketiga, sebutkan tujuan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang keempat, apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi seorang presiden untuk menghadapi kondisi negara kita saat ini dalam bidang agama? Yang kelima, apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi seorang presiden untuk menghadapi kondisi negara kita saat ini dalam bidang sosial? Kalau yang nomor 4 dalam bidang agama, apa yang kalian lakukan ya? Terus yang kelima dalam bidang sosial. Nah, soal keempat dan kelima ini boleh berdiskusi dengan orang tua anak-anak ya. Nah, jika aku jadi presiden, apa yang aku lakukan dalam bidang agama? Apakah membangun pendidikan, memajukan pendidikan terutama pendidikan Islam dalam bidang sosial apa? Nah, boleh berdiskusi dengan orang tua. Nah, anak-anak demikian ya pembelajaran dari Bu Guru. Semoga anak-anak memahami dan bermanfaat untuk anak-anak. Nah, anak-anak demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.